Selamat datang di podcast How. Bersama saya Grafis Dan saya Keisha. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa karena kita memiliki topik yang tidak hanya menarik, tetapi juga bersejarah bagi sekolah kita. Benar sekali Kak. Jadi bagi yang belum mendengar, pada bulan Juli tahun 2025, sekolah kita resmi membuka SMA baru, yaitu SMA Katolik Santo Paulus di Sunter, Jakarta Utara. Dan tidak hanya itu, hari ini kita juga kedatangan tamu yang luar biasa yang sangat jarang hadir di sekolah kita, yaitu Ketua Yayasan Suaka Insan Suster-Suster Santo Paulus dari Chartres. Sebagai informasi bahwa yayasan sekolah kita itu sedang berinduk di Banjarmasin, guys. Betul sekali. Jadi, sekolah Santo Paulus itu tersebar di berbagai daerah, salah satunya di Sunter, Jakarta Utara ini. Nah, langsung saja kita sambut narasumber kita pada hari ini, yaitu Suster Marsiana, SPC dari Banjarmasin. Selamat datang, Suster. Halo. Selamat Halo. jumpa. Terima kasih. Sama-sama, Suster. Apa kabarnya hari ini, Suster? Baik, luar biasa. Puji Tuhan. Nah, Suster, kita lanjut ke pertanyaannya ya. Kita kan baru saja membuka SMA perdana pada tahun pelajaran 2025-2026 ini. Sebenarnya, apa pertimbangan utama dari yayasan sehingga akhirnya meresmikan SMA Katolik Santo Paulus pada tahun ini nih, Suster? Ya, terima kasih ya pertanyaannya langsung Dor. langsung heboh. Jadi yayasan membuka sekolah SMA Santo Paulus sebenarnya sebagai tanggapan atas harapan orang tua yang menginginkan kelanjutan dari SMP Santo Paulus supaya juga pendidikan karakter itu dilanjutkan secara utuh dari TK, SD, SMP hingga SMA. Jadi yayasan mulai dengan mengabulkan ya, atau menjawab harapan orang tua atas kerinduan itu sehingga menjadi komplit pendidikan karakter yang diberikan nanti. Jadi itu alasan utama mengapa SMA didirikan pada tahun ini. Wah, keren banget, Suster. Jadi pembukaan SMA ini bukan cuma ide mendadak ya, tapi juga karena keinginan orang tua yang ingin nilai-nilai karakternya dikembangkan melalui SMA. Apalagi kan dulu cuma ada TK, SD, SMP. Ya. Sekarang Suster mau membuka SMA karena supaya kita semakin berkembang aja nih sekolahnya. Nah, Pendidikan karakternya semakin komplit gitu ya, semakin berkelanjutan. keren ya. Jadi benar-benar lahir dari harapan banyak orang banget nih, Suster. Ya. Sesuai dengan nilai-nilai Paulinian. Nah, teman-teman tahu nggak sekolah kita juga ada nilai-nilai Paulinian loh. Nilai-nilai Paulinian itu antara lain kerja keras, sederhana, dan disiplin. Kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Suster. Apakah mungkin ada masukan atau saran dari Suster agar SMA ini tetap membawa nilai Paulinian dan moto In Omnibus Caritas? Ya, pastinya tidak hanya kata-kata ya. Benar, Jadi Suster. tidak hanya juga pengetahuan, jadi tahu apa itu nilai-nilai, 3 nilai pokok itu. Tapi yang penting itu diterapkan, dilaksanakan atau dihayati dalam kehidupan sehari-hari atau diwujudkan secara nyata di kehidupan anak-anak SMA. Kelanjutan dari SMP lalu ya dilanjutkan terus. Tidak hanya di sekolah tapi juga di rumah dan dalam pergaulan sehari-hari nilai-nilai itu harus dipraktekkan secara nyata. Itu jadi yang menurut saya itu yang penting ya. Jadi tidak hanya berbentuk teori-teori pengetahuan saja, jadi lebih ke praktek atau perbuatan nyata. Berarti dengan kita menerapkan nilai-nilai Paulinian dan moto itu dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Ya. Berarti itu juga bisa membantu agar nilai Paulinian dan moto sekolah kita ini juga dapat diteruskan. Ya. Nah, gara-gara dari tadi ngebahas nilai Paulinian, kira-kira apa impian dan harapan Suster dan yayasan melalui hadirnya SMA Katolik Santo Paulus? Selain itu, bagaimana SMA ini diharapkan menjadi kelanjutan bagi para siswa SMP Katolik Santo Paulus? Ya, itu
harapan saya ya cita-cita saya dan cita-cita guru-guru juga. Jadi ada perubahan, transformasi gitu ya, dari yang culun-culun menjadi berwibawa. Kita udah berwibawa belum, Suster? Udah kelihatan. Udah rapi nih, udah pakai Jadi selain bajunya rapi, cantik, tapi juga ya keluarnya karakter nanti ya berintegritas gitu ya, kalau berelasi menjadi lebih dewasa. Itu kan tidak harapan suster tapi juga harapan orang tua. Untuk semakin bisa bertanggung jawab gitu ya, disiplin. Jadi disiplin diri nanti kan jadi melanjutkannya tuh di rumah. Jadi orang tua bisa lihat nih Kesha dan Grafis kok hebat gitu. Di rumah bisa jadi contoh bagi adik-adik, bagi teman-teman yang lain. Itu harapannya. Jadi ada perubahan, ada transformasi. Amin, Suster. Semoga murid-murid Santo Paulus ini bisa menjadi teladan bagi orang di sekitarnya ya. Semoga ada perubahan dan transformasi yang super keren deh, yang sangat berwibawa. Semoga Dewasa. kita semakin dewasa, semakin keren, semakin disayang sama kalian semua. Baik, Suster. Terima kasih ya, Suster. Oke, ngomong-ngomong soal SMA, jika diperkenankan Suster, apa saja kelebihan dan keistimewaan yang akan ditawarkan SMA Katolik Santo Paulus dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain? Ya, jadi mungkin juga ada sekolah SMA Katolik Santo Paulus yang lain ya, yang namanya mungkin sama, tapi yang mungkin berbeda. Kita menjelang ya, perubahan ya globalisasi saat ini, menurut saya yang penting adalah penguasaan bahasa asing. Itu yang nanti akan dikembangkan di sekolah ini di SMA Santo Paulus untuk kemampuan berbahasa asing, mungkin bahasa Inggris atau bahasa Mandarin. Lalu yang kedua menurut saya juga nanti ada ya, mungkin exchange student gitu, exchange teacher dengan sekolah-sekolah Paulinian yang ada di Asia, misalnya dengan yang paling mungkin kemungkinan besar dengan Filipina yang bahasa Inggrisnya mudah ya, bisa ditangkap gitu. Ada juga dengan Thailand, ada juga di Korea, di Seoul tuh ada, terus ada di Jepang. Tapi sepertinya kalau bahasa Inggris yang paling gampang kayaknya lebih ke Filipina. Ada Paulinian di sana, sekolah Paulus juga di beberapa kota. Saya akan menghubungi mereka dalam waktu dekat supaya bisa menjalin kerjasama dengan sekolah Santo Paulus Jakarta. Keren banget, Suster. Ya, semoga ya, doakan. Amin, Suster. Berarti banyak ya kelebihan dan keistimewaan baru ya, yang selain karakter tadi ya, selain Paulinian itu juga rencana ada exchange student atau exchange teacher khususnya dalam pelajaran bahasa. Jadi sekarang nanti Santo Paulus ada exchange student nih guys. Kalau kayak gini siapa coba yang nggak mau masuk ya? Bener banget. Nah, ngomong-ngomong siapa yang nggak mau masuk nih, jika melihat antusiasme teman-teman SMPK Santo Paulus kayak kita berdua nih, maksudnya kami berdua nih, saat ini menurut Suster apa potensi terbesar yang dapat dikembangkan apabila mereka melanjut pendidikan di SMA Katolik Santo Paulus? Ya, saya juga tetap berharap kemampuan yang adik-adik miliki, talenta yang dimiliki itu supaya dikembangkan. Jadi harus menemukan talenta-talenta selama di sekolah ini, lalu itu dikembangkan, misalnya melalui ekskul misalnya band atau musik. Jadi kemampuan diri itu semakin dikembangkan di sini, sehingga siap nanti kalau melanjutkan ke perguruan tinggi gitu. Ya, jadi karakter, lalu kemampuan atau skill pribadi itu perlu dikembangkan. Tidak hanya intelektual, kecerdasan, tapi juga soal karakter itu sangat diperlukan. Kalau pintar saja nggak cukup kalau karakternya kurang baik ya. Iya, setuju banget, Suster. Jadi di SMA Katolik Santo Paulus ini benar-benar mengembangkan berbagai macam hal kayak akademik,
terus kayak skill, kemampuan, Bakat. dan bakat sama aja sih sebenarnya. Skill, kemampuan, ya karakter, kepribadian, iya. Kita tuh di SMA Katolik Santo Paulus tuh penting banget tentang karakter, apalagi karakter Paulinian nih. Santo Paulus ini juga sangat mendukung ya, mendukung murid-muridnya untuk mengembangkan kemampuan dan talenta-talentanya. Oke. Untuk kan SMA ini baru buka ya, Suster ya. Mungkin kadang ada orang tua yang masih ragu dengan SMA ini. Jadi bagi orang tua siswa yang mungkin masih ragu atau belum terlalu mengenal SMA Katolik Santo Paulus, apa yang ingin Suster sampaikan agar mereka merasa lebih yakin atau lebih nyaman mungkin untuk menitipkan putra-putrinya? Ya, saya bisa mengerti kalau mereka ragu karena mungkin belum ada bukti ya. Iya. Belum ada lulusan. Jadi kalian berdua harusnya juga menjadi namanya promosi ya, menyampaikan sesuatu. Nanti hasil akhir memang belum tahu, tetapi dilihat dari hari-hari pertama atau beberapa hari ini kan bisa disampaikan juga bahwa menurut saya jangan ragu, jangan takut untuk mengirim anaknya untuk belajar di tempat ini. Yakinlah, percayalah, ada guru-guru yang bagus, guru-gurunya banyak yang qualified. Saya lihat gurunya masih muda-muda, masih punya semangat, energi. Ada guru-guru senior juga yang pasti akan melanjutkan apa yang sudah dirintis waktu SMP. Jadi akan dilanjutkan, malah dikembangkan. Jadi saya minta kalian menjadi pewarta, menjadi apa namanya ya, juru bicara keluar. Ya, menjadi saksi gitu bahwa apa yang Suster sampaikan atau apa yang dari cita-cita itu pelan-pelan diwujud nyatakan. Jadi kalian gak usah ragu lagi ya untuk join SMA, udah terjamin. Keren banget pokoknya. SMA Katolik Santo Paulus the best. Oke, Suster. Jika Suster diminta untuk mendeskripsikan 3 kata untuk SMA Katolik Santo Paulus, menurut Suster akan menyampaikan apa aja nih? Jadi kalau bisa disebut dengan RST ya, bahasa Latinnya untuk regularity itu disiplin teratur ya. Terus S itu simplicity, kesederhanaan, lalu T terapai. Tapi saya bisa juga menggantikan nilai-nilai Paulinian itu dengan 3 kata. Jadi religius, jadi ya punya iman ya. Lalu S-nya S itu smart, jadi cerdas gitu ya. Terus bisa bekerja sama dan sebagainya. Lalu H-nya itu humble dan humanity, jadi ya manusiawi gitu. Jadi ada selain religius, punya religion gitu, punya iman. Lalu yang kedua tadi smart, S-nya smart, dan trapai itu kerja keras, itu menjadi humble atau humanis sebagai manusia, rendah hati. 3 ya? Iya. Nah. 3 kata tapi lebih juga, gak apa-apa. Singkat tapi dalam banget. Ya, religius. Masa kalian masih ragu sih untuk masuk SMA Katolik Santo Paulus? Kalau dilihat-lihat ini susternya aja udah pinter banget nih teman-teman. Kalian juga pasti nanti bakal jadi pinter banget. Udah masuk aja Santo Paulus ya. Aku promosikan hari ini. Jangan ragu, jangan bimbang. Oke, kita sudah sampai di penghujung ini. Berarti ini pertanyaan terakhir ya, Suster ya. Mungkin Suster ada pesan hidup atau harapan dari Suster Marsiana sebagai bekal bagi siswa-siswa kampus Santo Paulus Sunter, Jakarta Utara agar berani bermimpi, merintis langkah baru, serta tetap setia pada nilai-nilai Paulinian. Terima kasih, itu pesan untuk kita semua ya. Iya. Jadi sebagai pribadi kita pertama itu jangan takut. Jangan takut untuk mencoba, untuk belajar sesuatu yang baru. Gagal tidak apa-apa, asal tidak putus asa ya. Jangan takut. Yang kedua,
be happy. Smile. Hidup itu menggembirakan ya, kalau kita punya iman ya, punya kepercayaan bahwa ada Tuhan yang bisa membantu, jadi jangan takut dan gembira dalam hidup. Be brave guys, be brave. Itu saja. Nah, yang terakhir ya, beradaptasi dengan berbagai situasi. Ya, itu termasuk jangan takut tadi. Jangan takut dan be happy. Saya kira itu saja pesan yang tidak banyak-banyak tapi susah untuk bisa sangat luas kalau dikembangkan ya. Lumayan susah untuk dikonsistenkan Iya, ya. oke. Jadi kita sebagai murid-murid Santo Paulus ini harus bisa ya guys, menerapkan pesan-pesan tadi. Ya, kita harus bisa berani, beradaptasi dan berbahagia. Be brave guys, be brave. Oke, baik. Terima kasih banyak suster telah berkenan hadir dan berbagi bersama kami semua. Terima kasih juga atas undangannya. Semoga apa yang tadi saya sampaikan bisa menjadi informasi untuk SMA Katolik Santo Paulus yang baru, dan saya minta juga kalian untuk mempromosikan sehingga tahun depan banyak yang bergabung. Dan kalian sebagai perintis dan menjadi pionir masuk dalam sejarah ya, masuk dalam sejarah ya. Iya. Sejarah kampus Santo Paulus. Ya, terima kasih banyak atas kesediaannya juga untuk menyampaikan nanti, menginformasikan. Terima kasih. Semangat terus suster. Semangat. Kita semua. Semangat terus. Semangat Paulinian. Ayo. In omnibus caritas. Yes, yes, yes. Oke, demikianlah teman-teman obrolan kita hari ini bersama Suster Marsiana yang cantik ini. Semoga podcast ini dapat menjadi bahan pertimbangan kalian, terutama bagi kalian yang masih memikirkan sehabis ini saya lanjut SMA di mana ya. Oke, jangan ragu-ragu lagi teman-teman. Segera daftarkan diri untuk bergabung bersama kita. Terima kasih sudah mendengarkan episode podcast kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan topik-topik lain yang tentunya tidak kalah menarik ya. Sampai jumpa Paulinians in omnibus caritas. Yes, yes, yes.